selamat pagi adik-adik semua. Gimana nih kabarnya nih? Udah seminggu ya kan kita nggak ketemu. Sekarang hari ini kita bertemu lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Harus semangat ya. Masih pagi harus semangat pagi. Oke? Nah, sekarang Kak Kerin mau tanya nih. Menurut adik-adik, siapa ya orang yang selalu baik sama kita, selalu menolong kita di saat kita susah, terpuruk, dan banyak hal lain yang kita sendiri itu nggak bisa melakukannya sendiri. Siapa Kak Karen mau denger? Ya bener banget, jawabannya adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu satu-satunya yang bisa menolong kita di segala keadaan. Oke? Yuk mari kita menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya sambil bangkit berdiri ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, silahkan duduk semua. Yuk, sekarang kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Yuk, Kakak Karen pimpin dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami masih bisa menikmati pagi hari ini ya Bapak. Kami masih bisa bangun dengan keadaan yang sehat ya Bapak, tanpa kurang suatu apapun. Bapak, saat ini kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Kau sertai dari awal hingga akhir ya Bapak, sehingga ibadah ini berjalan dengan lancar ya Bapak, dan juga berkati adik-adik kami ya Bapak yang nanti akan mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka dapat memahaminya. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk. Oke, tiba waktunya buat kita menyiapkan persembahan. Persembahannya dilipat ya, yang rapi ya. Terus nanti dimasukin di kotak atau di kantong. Oke. Nah, walaupun persembahan ini itu gak sebanding sama setiap berkat yang udah Tuhan berikan sama kita, tapi kalau kita memberikan persembahan ini dengan tulus hati, Tuhan akan senang loh. Nah, untuk lagu persembahan, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih
persembahannya sudah dikumpulkan menjadi satu, yuk kakak Kerin hantarkan dalam doa. Selamat pagi Bapak, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Bapak, mengucap syukur karena kami masih bisa mempersembahkan sebagian dari apa yang telah kami miliki ini ya Bapak. Kiranya persembahan ini menjadikan kelebaran bagi kerajaan-Mu saja ya Bapak. Juga berkati orang yang mengelola persembahan ini sehingga mereka dapat mengelolanya dengan baik ya Bapak dan menggunakannya dengan baik juga. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Kak Kerin sekarang mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang udah rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Angkat tangan yang tinggi. Wah, Kak Kerin lihat dari sini banyak banget nih yang udah rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, yuk adik-adik persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik harus duduk tenang ya, supaya apa yang mau Tuhan sampaikan sama adik-adik dapat memahaminya. Yuk sekarang kita menyanyikan lagu Mukjizat Itu Nyata. Dengan sikap berdoa ya. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas segala berkat yang telah Kau berikan ya Bapak pada kami Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ini ya Bapak. Kiranya firman-Mu ini dapat nyata di dalam kehidupan kami ya Bapak. Berkati adik-adik ini ya Bapak yang akan mendengarkan firman-Mu Bapak. Kiranya Kau buka hati mereka ya Bapak, buka pikiran mereka ya Bapak, sehingga mereka dapat mengerti setiap firman yang Kau berikan pada kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak Andre yang akan membawakan firman. Adik-adik, firman hari ini dengan tema dengan berdoa
Tuhan menyembuhkanku, yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ada satu kisah seorang yang sakit lumpuh dari sejak lahirnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong dia, sehingga sampai dewasa ia tetap tidak bisa berjalan dan juga tidak bisa bekerja. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengharapkan belas kasihan orang lain dengan cara mengemis di dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Ia berharap orang-orang yang mau datang beribadah itu berbelas kasih kepadanya dan memberikan sedekah, supaya ia bisa membeli makanan serta kebutuhannya sehari-hari. Pada sore hari, Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Petrus dan Yohanes memasuki gerbang Bait Allah yang disebut Gerbang Indah. Petrus dan Yohanes berjumpa dengan orang lumpuh yang mengemis itu. Orang itu hanya berani menadahkan tangan kepada Petrus dan Yohanes. Petrus berkata kepadanya, "Lihatlah kepada kami." Maka orang itu pun menatap wajah Petrus dan Yohanes sambil berharap akan mendapat sedekah dari mereka. Tetapi Petrus berkata kepada pengemis itu, "Emas dan perak tidak ada padaku. Dan Petrus kembali berkata, "Tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Setelah berkata demikian, Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Kaki dan mata kaki orang itu pun tiba-tiba menjadi kuat dan sembuh. Kemudian pengemis itu berjalan ke sana kemari dan melompat-lompat. Orang-orang yang melihat peristiwa itu sangat heran, karena mereka tahu bahwa telah bertahun-tahun lamanya orang lumpuh itu tidak bisa sembuh. Nama Yesus memang sangat berkuasa atas segala hal, termasuk dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Oleh karena itulah, ketika kita sakit, hendaklah berdoa dalam nama Yesus, sebab hanya Dia yang sanggup menolong kita. Akhirnya pengemis itu mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam Bait Allah. Pengemis itu sangat bersukacita dan memuji-muji Allah. Adik-adikku yang terkasih, semua orang
punya nama sebagai identitas untuk membedakan manusia satu dengan lainnya. Tuhan kita juga punya nama, yaitu Yesus. Namun nama itu bukan sekedar sebuah identitas, melainkan nama yang mengandung kuasa. Petrus menolong seseorang yang lumpuh dan meminta-minta di depan gerbang Bait Allah dengan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus sungguh berkuasa menyembuhkan segala macam penyakit. Oleh karena itulah kita selalu berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, gimana adik-adik kebenaran firman Tuhan? Luar biasa banget ya kan? Jadi, nama Tuhan itu berkuasa atas segalanya. Berkuasa untuk menyembuhkan, untuk melindungi, untuk menghibur, untuk memberi solusi, dan masih banyak lagi. Jadi, adik-adik kalau berdoa yakin dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus aku berani. Oke? Yuk sekarang kakak Karen undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ho ho. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ho ho. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. God bless you semuanya.